Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengingatkan potensi longsor susulan di Desa Pasir Lango, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Akan terjadi longsor, mungkin tetap akan terjadi karena tadi sifatnya tadi lerengnya. Selamat siang Tribuners, hari ini Jumat 30 Januari 2026. Saya Nazmi, reporter Trip Jabar, akan melakukan wawancara dengan PLH Badan Geologi Edi Slameto di kantor Badan Geologi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Nanti kita akan mengetahui apa saja hasil dari kajian tim Badan Geologi di lokasi bencana longsor di Desa Pasir Lango, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan kita juga akan mencari tahu faktor apa saja yang menjadi pemicu bencana besar di daerah tersebut. Kemudian apa saja rekomendasi yang akan diberikan oleh Badan Geologi kepada pemerintah sebagai mitigasi terhadap bencana susulan di kawasan tersebut. Didominasi oleh material vulkanik. Batuan di atas itu, yang di gunung-gunung itu makanya dikenal sebagai gunung itu karena lebih tinggi itu karena materialnya material vulkanik. Nah, celakanya material vulkanik itu dia mudah lapuk. Mudah lapuk karena dia terdiri dari fragmen yang macam-macam batuannya kan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menengah, sedang, jadi susah untuk kompak gitu. Karena sifatnya itu mudah lapuk. Nah, kalau mudah lapuk tentu pada saat dia berinteraksi dengan air dalam jumlah yang besar, dia akan mudah jenuh kan? Kalau kita punya barang yang mudah lapuk sama yang kuat, misalnya apa ya, yang gampang kayu lah ya, kayu yang solid sama kayu yang gampang lapuk beda kan? Kita siram air aja kan, yang lapuk jadi bubur tuh ya. Tapi kalau kayu yang sulit kita siram ya tenang aja deh. Tadi kan dijelaskan juga ya Pak, ada longsoran tua ya Pak. Nah, secara fisik masyarakat bisa mengetahui itu seperti apa Pak? Jadi kalau longsoran tua itu berdasarkan pengamatan lapangan, dan itu memang butuh kompetensi khusus ya. Jadi memang para ahli geologi yang bisa itu, karena masyarakat awam saya kira mungkin melihat batuan itu kan dianggap semua ya sama aja ya, batuan tidak ada bedanya. Jadi itu berdasarkan pengamatan atau penyelidikan di lapangan, berdasarkan formasi batuan yang tersingkap. Bahasanya kalau itu singkapan yang tersingkap, disitulah kami menyimpulkan bahwa dulunya juga pernah terjadi longsor. Karena yang tadi namanya material vulkanik itu kan berulang, lapuk, kena air, longsor, lapuk lagi nanti berapa periode, jangan dibayangkan hari ya, bayangkannya tahun atau bahkan kalau geologi itu biasa bicaranya jutaan tahun, ribuan tahun. Selain kaki gunung Burangrang, di tempat mana lagi Pak yang berpotensi terjadi? Nah, kalau Jawa Barat ini hampir banyak sekali kan daerah yang punya morfologi dan kondisi geologi yang mirip-mirip dengan Burangrang. Nah, ini Bandung ini kan dikelilingi gunung, karena namanya juga Danau Bandung kan dulunya Bandung ini. Jadi ya hampir di sekeliling Bandung ini bisa dipastikan akan mirip-mirip. Ya, kalau potensinya tentu ada ya. Tetapi kita juga tidak bisa melakukan generalisasi secara umum bahwa semuanya bahaya, enggak.
Itulah yang namanya kita membutuhkan yang namanya penentuan membuat yang namanya peta zona kerentanan gerakan tanah tadi ZKGT tadi, sehingga dengan begitu kita bisa memberikan guidance. Kalau nanti kita bilang semuanya bahaya kan, orang takut nanti nggak bisa beraktivitas ya. Jadi kalau peran Pemda kenapa untuk penguatan mitigasi bagi masyarakat? Ya tentu, karena kewenangan yang punya wilayah itu kan Pemda, provinsi maupun kabupaten kota. Kalau badan geologi ya sekedar informasinya saja, karena kita tidak punya kewenangan kedaerahan, nggak boleh kita melarang atau mengizinkan orang bangun. Kan izinnya ada di Pemda. Pak, seandainya yang mengenai lokasi itu dijadikan hutan, Pak, apakah tidak akan terjadi longsor, Pak, kalau itu? Kalau tidak akan terjadi longsor, mungkin tetap akan terjadi. Karena tadi sifatnya tadi lerengnya curam, materialnya gampang lapuk di atas. Tapi kalau itu jadi hutan, kalaupun longsor ya nggak ada korban. Korbannya paling tanaman kan nggak masalah, nanti tumbuh lagi. Mungkin penegasan Pak, penyebab longsor Cisarua ini berarti karena curah hujan yang sangat tinggi dengan guguran mahkota di Gunung Bunga. Jadi penyebab dari longsoran di Cisarua ini adalah multifaktor. Jadi nggak ada faktor tunggal di sini. Batuannya mudah lapuk, lerengnya curam, curah hujan tinggi, dan tata guna lahan. Itu yang menyebabkan semuanya ini terjadi. Karena kalau dari 4 ini saja tidak terpenuhi salah satunya kan nggak terjadi kok itu. Bener nggak? Misalnya batuannya lapuk, lerengnya curam, terus tata guna lahannya katakanlah tidak tepat. Tetapi nggak ada hujan yang terus menerus, belum tentu longsor. Atau kalau melongsor ya sedikit-sedikit aja. Atau misalnya curah hujannya tinggi, lerengnya curam, tata guna lahannya katakanlah tidak benar, tapi batuannya solid, nggak lapuk, longsor nggak? Enggak. Jadi nggak ada faktor tunggal. Ini multifaktor dan semuanya harus terpenuhi. Makanya ketika kita ditarik-tarik, ini harus menentukan bahwa ini akibat alih longsoran. Satu, bukan kewenangan kami, dan yang kedua kami meyakini bahwa tidak ada faktor tunggal. Ini multifaktor. Jadi semuanya harus dipenuhi. Pemicu iya, pemicu betul. Bahwa karena banyak korban, karena sebagaimana Pak Kadir yang sampaikan, ya bukan saya. Itu karena ada lahan yang seharusnya tidak dijadikan hutan ditempati. Ya, demikian wawancara saya dengan PLH Badan Geologi Edi Slameto yang telah dilakukan barusan, dan dapat disimpulkan dari keterangan Edi tadi bahwa bencana yang terjadi di Pasir Langu pekan lalu itu terjadi karena beberapa faktor, artinya tidak ada faktor tunggal dalam peristiwa tersebut. Kemudian Edi juga meminta kepada pemerintah dan masyarakat untuk tetap waspada karena ada potensi terjadi longsor susulan, dan selanjutnya Edi juga telah memetakan zona hijau, kuning, dan merah, di mana pada zona merah sendiri tidak direkomendasikan untuk menjadi pemukiman warga.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.